تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, dan kita sampai ayat 77 dari surat An-Nisa. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qitala laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Alam taro, apa kamu tidak melihat, apa kamu tidak memperhatikan, ilal ladzina qila lahum, kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, kufu aydiyakum, tahanlah tangan kalian, tahanlah tangan kalian karena kalian berkeinginan untuk perang, tahanlah. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikan zakat. Falamma kutiba alaihimul qital, orang-orang yang dulunya ingin perang diperintah untuk menahan diri, tatkala diwajibkan kepada mereka perang, idza fariqum minhum yakhshawna an-nas, ternyata sekelompok dari mereka takut kepada manusia, ka khasyatillah, seperti takutnya kepada Allah, au asyadda khasyah, bahkan seperti lebih takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah. Wa qalu, dan mereka karena ketakutannya kepada manusia berkata, Rabbana lima katabta alaina al-qital, ya Allah, mengapa engkau wajibkan perang kepada kita? Laula akhartana ila ajalin qarib, kenapa tidak engkau tunda beberapa waktu lagi kewajiban perang ini? Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata'ud dunya qalil, kesenangan dunia itu sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang takwa. Wala tuzlamuna fatila, dan kalian tidak dizalimi sedikit pun dari amal kalian
dari perjuangan kalian. Tidak ada yang sia-sia sedikit pun, tidak dizalimi sedikit pun kalian. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kapanpun dan dimanapun kalian berada, kematian itu akan menemui kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Faedah yang kita ambil dari ayat ini bahwa perhatian yang pertama dulu ya, hendaknya orang itu punya perhatian. Karena itu Rasulullah SAW di sini mendapatkan ayat alam taro ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum. Apa kamu tidak memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka tahanlah diri kalian. Yang kedua, ada orang-orang yang sesungguhnya karena tidak enaknya, bukan karena atas dasar iman dan bukan atas dasar betul-betul perjuangan karena Allah SWT, tapi karena tidak enaknya dunia, akhirnya dalam hal ini itu menginginkan perang. Daripada kayak gini enak perang saja, nah, seperti itu. Dan itu di dalam kehidupan kita di dalam banyak hal. Daripada begini mati aja. Nah itu semisal. Kenapa? Karena merasakan atas ujian hidup itu tidak enak. Mati aja daripada kayak gini. Nah misalnya sedang di ma'had gitu ya, terus karena aturan atau sesuatu gitu ya, daripada gini keluar aja. Nah sesungguhnya itu karena mereka ini tidak betul-betul jiwanya, pikirannya, sikapnya itu sesuai dengan yang baik. Tapi karena tidak enaknya atas kesenangan-kesenangan yang dia inginkan. Apa kamu tidak perhatian terhadap orang-orang seperti ini? Adapun di dalam ayat ini adalah berkaitan dengan Islam dan awal-awal Islam. Di antara sahabat karena ditekan oleh orang-orang kafir, akhirnya daripada gini perang aja, maunya begitu, tapi oleh Allah ditahan, kufu aidiyakum. Dan di masa seperti ini diberi arahan yang baik. Di masa-masa seperti ini diberi arahan yang baik oleh Allah SWT. Karena itu kalau kita menghadapi ada orang seperti itu, orang itu butuh arahan yang baik. Daripada di pondok kayak gini keluar aja. Anak yang kayak gitu itu butuh arahan yang baik. Orang yang hidupnya sulit, entah karena sakit atau tekanan ekonomi atau karena lingkungan, dan daripada gini mati aja. Orang kayak gitu itu butuh arahan yang baik. Kenapa? Karena pikirannya begitu, sikapnya begitu, itu karena kelemahannya, karena kerendahannya. Maka orang seperti ini butuh dibimbing, butuh diarahkan. Karena itu Allah SWT memberikan bimbingan pada orang seperti ini. Kufu aidiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan sholat. Dan sholat itu penghambaan kepada Allah SWT, doa kepada Allah, zikir, ingat Allah, Allah maha besar, Allah maha perkasa, Allah maha pengasih penyayang, Allah maha segalanya yang baik. Yang hamba tidak ada yang tidak butuh sedikit pun terhadap sifat baik Allah SWT. Nah itu sholat. Wa atuz zakah, dan kamu punya kelebihan, ringankan orang lain. Karena zakat di sini, karena ini membicarakan tentang awal Islam di Mekah. Nah bukan zakat yang setelah dikenal nisabnya segini, yang berhak menerima segini, kewajibannya, bukan zakat itu. Tapi di sini adalah meringankan orang lain. Meringankan, kamu punya kelebihan, ringankan orang lain. Aqimus sholata wa atuz zakah, kepada Allah menghamba dengan sebaik-baiknya, dan sesungguhnya itu mendekatkan dirinya, dan sesungguhnya itu mengangkat dirinya di hadapan manusia, bahkan di hadapan semua makhluk. Dan kepada makhluk yang lain kamu harus baik.
Aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, itu adalah bimbingan bagi orang-orang yang butuh bimbingan tadi itu. Dan falamma kutiba alaihimul qital, setelah suasananya bagus, setelah Islam kuat, keadaannya sudah pas untuk diberikan kewajiban-kewajiban seperti jihad fisabilillah, seperti perang. Lah, tadi kalau kita contohkan orang yang sakit ya mati aja daripada kayak gini. Sesungguhnya dia itu dalam kondisi lemah iman, dalam kondisi menghadapi ujian ini tidak sabar, menunjukkan kerendahan imannya, kerendahan kesabarannya, kerendahan akalnya. Orang ini butuh bimbingan. Ketika kondisinya sudah baik, anak pondok yang tadi daripada aturan-aturan repot gini keluar aja, ya ketika dia dibimbing terus sudah jadi baik, lalu diberikan kewajiban yang mereka dulu menginginkan waktu kondisinya tidak mengenakkan. Nah ini, falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawunan nas, ternyata sekelompok dari mereka takut berperang. Takut kepada siapa? Takut kepada orang-orang, takut kepada orang kafir. Wah, nanti kalau perang mati, padahal asalnya kepingin mati, daripada gini mati aja. Nah, setelah diwajibkan perang, ternyata takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah. Orang yang punya iman itu punya jiwa takut kepada Allah. Kenapa kamu tidak ambil hartanya orang? Enggak ada siapa-siapa. Sesungguhnya itu karena ada iman, takut kepada Allah. Kenapa yang mendorong hawa nafsumu itu tidak kamu lahap? Enggak ada siapa-siapa. Karena ada iman, takut kepada Allah SWT. Itu. Nah, orang yang masih punya iman tatkala diwajibkan jihad, ternyata takutnya kepada manusia, kalau nanti perang bisa mati, bisa cacat, bisa begini begitu ya. Nah, takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah, atau bahkan lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah. Wa qalu, dan karena kelemahannya, karena kerendahannya, karena pikirannya yang belum matang itu, ya. Qalu rabbana lima katabta alainal qital. Ya Allah, mengapa Engkau wajibkan kepada kami peperangan? Laula akhartana ila ajalin qarib. Ya Allah, gitu. Alangkah senangnya seandainya Kau tunda beberapa waktu lagi kewajiban seperti ini. Dan seandainya ditunda, nanti ketika tiba waktunya begitu lagi. Akan begitu lagi jiwa orang seperti ini. Itu mengingatkan kepada kita, gitu. Laula akhartana ila ajalin qarib. Kenapa seperti itu semuanya? Tiada lain karena kesenangannya terhadap dunia. Contoh-contoh yang kita sebutkan ini kenapa? Karena kesenangannya terhadap hawa nafsu, ya, terhadap apa yang disenangi oleh jiwanya, ya. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan kesenangan dunia itu sedikit dibandingkan dengan akhirat. Kesenangan dunia itu rendah dibandingkan dengan akhirat. Kesenangan dunia ini sebentar dibandingkan dengan akhirat. Belum lagi kesenangan dunia ini tidak murni. Kesenangan dunia selalu campur dengan lawannya. Orang kalau makan, kalau senangnya makan, nanti kalau sudah makan akhirnya kenyang jadi tidak enak, jadi berat. Main terus nanti selesai lelah. Kesenangan dunia tidak ada yang murni. Gitu. Di samping disifati oleh Allah sedikit, rendah, sebentar, sesungguhnya kesenangan dunia itu tidak murni, kesenangan yang selalu campur dengan lawannya. Itu dunia. Itu dunia.
ulama ahlu sunnah, di antaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan nikmat yang hakiki di dunia itu adalah nikmat merasakan nikmatnya ibadah, merasakan nikmatnya iman, itulah nikmat hakiki di dunia. Dan itu tidak campur dengan lawannya seperti tadi itu. Dan itu adalah awal dari kenikmatan akhirat. Adapun selain kenikmatan itu, kenikmatan dunia yang difahami oleh semua manusia, itu tidak ada kenikmatan dunia yang murni kenikmatan. Semua kenikmatan dunia itu campur dengan lawannya. Nah, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang takwa. Akhirat itu lebih baik bagi orang yang tahu dari segala sisi, dari segala hal. Akhirat itu lebih baik bagi orang yang takwa. Baik tempatnya maupun waktunya, maupun kenikmatan yang ada di dalamnya, maupun sifatnya, semuanya lebih baik. Tapi itu bagi orang yang takwa. Bagi orang yang takwa. Adapun bagi orang yang fujar, maka akhirat itu adalah azab. Wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Dan kalian tidak dizalimi sedikit pun. Maksudnya untuk mendapatkan kebaikan akhirat itu harus dengan perjuangan, harus dengan pengorbanan. Dan perjuangan kalian, pengorbanan kalian, tidak ada yang sia-sia sedikit pun. Jadi akhirat itu bukan murni diberi gitu, tidak. Akhirat itu harus dikejar, akhirat itu harus diperjuangkan dan harus dengan pengorbanan. Dan tidak dikaruniai oleh Allah seperti itu kalau manusia itu tidak menempuh jalannya. Sesungguhnya karunia Allah sejalan dengan yang ditempuh oleh hamba. Kenapa? Karena memang Allah menjadikan seperti itu. Allah memberi hidayah sehingga yang diberi hidayah itu betul-betul berjalan di atas hidayah Allah dengan perjuangan dan pengorbanan. Nah, dan manusia itu diingatkan harus berjuang, harus berkorban untuk mendapatkan akhirat. Dan sadarlah bahwa tidak ada yang sia-sia sedikit pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, ia akan lihat dan akan dibalas oleh Allah dengan yang jauh lebih besar. Nah, karena itu jangan dikira untuk mendapatkan akhirat itu hanya dengan duduk, tapi harus dengan perjuangan dan pengorbanan. Dan supaya perjuangan dan pengorbanan itu ditempuh dengan sepenuh hati, bahwa ini tidak sia-sia, bahkan ini adalah keuntungan yang sangat besar, maka diingatkan wala tuzlamuna fatila. Dan kalian untuk mengejar akhirat, kebaikan akhirat itu tidak dizalimi sedikit pun, pasti akan dibalas, bahkan dibalas dengan yang berlipat. Adapun kalau kalian lihat, kalau kalian pikir bahwa mengejar akhirat itu tidak mengenakkan di dunia ini dan akhirnya adalah mati, atau bisa berakibat mati, jihad itu bisa berakibat mati, maka semua yang tidak enak itu juga akan dirasakan di dunia. Kamu duduk-duduk tok maupun kamu berjuang, yang tidak enak itu juga akan sampai kepadamu. Kamu jihad atau tidak jihad, mati itu juga akan sampai kepadamu. Kenapa? Karena memang di dunia ini dijadikan oleh Allah seperti itu. Tidak ada di dunia ini orang yang enak tok. Juga tidak ada di dunia ini orang yang tidak enak tok. Enak dan tidak enak itu akan terus silih berganti. Allah tetapkan di dunia seperti itu. Orang itu lapar itu tidak enak, akhirnya dia juga makan. Ya. Dan makan itu enak, kekenyangan nanti jadi tidak enak, terus nanti akhirnya lapar lagi tidak enak, terus akan begitu semuanya.
Nah karena itu kalau masalahnya kamu berjuang itu ndak enak. Kalau di ayat sebelumnya diangkat itu in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian jihad itu sakit, ketahuilah mereka yang jihad di jalan taghut itu juga sakit. In takunu ta'lamuna, jika kalian wahai orang yang beriman jihad di jalan Allah sakit, ketahuilah fa innahum, mereka yang jihad di jalan taghut itu juga sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan kalian di dalam jihad kepada Allah itu berharap balasan besar dari Allah, dan itu sama sekali tidak diharap oleh orang yang jihad di jalan taghut, yang perang di jalan taghut. Nah, yang diambil pelajaran di sini, sakit di atas kebenaran juga sakit, di atas kebatilan juga sakit. Dunia dijadikan oleh Allah seperti itu. Itu. Kenikmatan dunia Allah berikan kepada yang beriman dan juga kepada yang kafir. Tapi akhirat, kebaikan akhirat hanya Allah berikan pada orang yang beriman. Sejak di dunia hidayah hanya Allah, kebaikan itu yang berupa taufik itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang menerima kebenaran, orang-orang yang beriman. Dan nanti di akhirat kebaikan itu hanya Allah berikan pada orang yang beriman. Nah, karena itu kalau di dunia ini itu semuanya, orang miskin akan kenyang dan juga akan lapar, orang kaya juga akan lapar dan juga akan senang. Jangan dikira orang kaya nggak pernah lapar, ndak. Itu. Siapapun akan merasakan sakit dan sehat, lapar dan kenyang, siapapun akan merasakan seperti itu. Dan yang paling pandai jiwanya di dalam mensikapi yang dihadapi, itulah yang paling mendapatkan kenikmatan dunia. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan orang yang beriman, inna amrohu kullahu lahu khair, semua urusannya baik baginya. Itu. In asobathu sarra syakar, kalau yang ia dapati itu yang enak, jiwanya betul-betul bersyukur kepada Allah, fakana khairan lah, maka yang enak itu jadi baik baginya. Wa in asobathu dharra, dan jika yang ia dapati itu madarat, sakit, berat, tidak enak, sabar, ia betul-betul bersabar. Fakana khairan lah, maka madarat itu pun jadi baik baginya. Nikmat baik, madarat baik. Itu. Karena itu Rasulullah menyatakan walaisa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada yang merasakan segala keadaan enak, baik itu kecuali oleh orang yang betul-betul beriman. Nah, itu orang yang betul-betul pandai mensikapi keadaan di dunia ini. Nah, karena itu Allah berfirman, itu aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada kematian itu akan sampai kepada kalian. Kalian tidak mau perang, kenapa? Takut mati. Tidak akan mati kalau belum tiba waktunya. Kalau kalian tidak ikut perang karena takut mati, Anda berada di benteng yang sangat kokoh, dijaga oleh siapapun. Kalau waktu mati itu tiba, mati juga akhirnya. Nah, in takunu aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kita baca tafsirnya Syekh Nasir Sa'di rahimahullah. Kanal muslimun, awalnya orang-orang Islam, idh kanu bi Makkah, tatkala mereka berada di Mekah. Dakwah Rasulullah masih di Mekah, umat Islam masih sedikit, masih lemah. Ma'murina bis sholati waz zakah, mereka diperintah untuk sholat, diperintah untuk zakat. Ai muwasatul fuqara, maksudnya zakat di sini adalah membantu meringankan orang-orang fakir. La zakat al-ma'rufa dzatan nasabi wasyurut, bukan zakat yang kita kenal yang ada nisabnya, yang syarat-syaratnya
jika terpenuhi wajib zakat bukan itu. Fa innaha lam tufrad illa bil Madinah. Zakat seperti itu belum diwajibkan sebelum hijrah ke Madinah. Walam yu'maru bi jihadil a'da, dan juga belum diperintah untuk jihad melawan musuh Islam. Lidati fawaid, karena banyak faedah. Minha, diantaranya anna min hikmatil bari ta'ala, diantara hikmah Allah Maha Pencipta yang Maha Tinggi, la yashra' li ibadihi syara'i'a, tidak mensyariatkan kepada hambanya syariat-syariat ala wajihin la yashukku alaihim. Termasuk hikmah Allah SWT mensyariatkan untuk hambanya yang tidak memberatkan hambanya. Mensyariatkan untuk hambanya syariat-syariat yang tidak memberatkan hambanya. Wa yabda'u bil ahammi fal aham, dan memulai dengan yang lebih penting lalu berikutnya. Wal ashalu fal ashal, dan yang paling mudah kemudian berikutnya. Wa minha, dan diantara hikmah tidak disyariatkan jihad di awal-awal Islam, annahu law furidu alaihimul qital, seandainya jihad itu diwajibkan kepada mereka di awal-awal Islam, ma'akillati adadihim, padahal jumlah umat Islam baru sedikit, wa udatihim, kekuatan mereka juga baru sedikit, wa kathratil a'da, wa kathrati a'daihim, dan banyaknya musuh mereka, la dzalika ila mihlalil Islam, justru itu nanti akan melemahkan Islam. Faru'iyya janibal maslahatil uzma, maka lebih diperhatikan kemaslahatan yang lebih agung. Apabila ada dua kemaslahatan, yang satu lebih dari yang lain, tidak bisa dua-duanya, maka harus dipilih yang lebih besar. Alamadunaha, atas yang lebih rendah. Wali ghairi dzalika minal hikam, dan masih banyak hikmah-hikmah lain kenapa di awal-awal Islam tidak diwajibkan jihad. Wa kana ba'dul mu'minina yawadduna an law furidu alaihimul qital fi tilkal hal, dan sebagian orang Islam di awal-awal Islam ada yang menginginkan perang aja daripada ditindas seperti ini, meskipun umat Islam baru sedikit, kan di atas kebenaran, meskipun kekuatannya sangat rendah, kan di atas kebenaran. Nah, itu pikirannya yang masih belum matang. Ghairu laiki fiha dzalik, padahal jihad itu tidak layak kalau seandainya disyariatkan waktu itu. Wa innamal laiku fiha alqiyamu bima umiru bihi, akan tetapi yang layak syariat waktu itu adalah seperti apa yang Allah perintahkan. Fi dzalikal waqt, pada waktu itu, minat tauhid, yaitu bertauhid, mengisahkan Allah SWT, meyakini satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah selainnya, la ilaha illallah. Wassalat, syariat yang layak waktu itu adalah salat berupa pengabdian hamba kepada Allah SWT dan tidak melakukan pengabdian kepada selain Allah. Wazzakat, dan zakat yang tadi maknanya adalah membantu dan meringankan orang yang butuh. Wa nahwi dzalika, dan semisalnya, kama qala ta'ala, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, seandainya mereka melaksanakan apa yang Allah mau idhohkan kepada mereka, sungguh itu betul-betul lebih baik bagi mereka dan lebih mengokohkan iman mereka. Falamma hajaru ilal Madinah, tatkala umat Islam hijrah ke Madinah, wa qawiyal Islam, dan Islam kuat di Madinah. Islam kuat menunjukkan umatnya juga kuat, karena itu tidak bisa salah satu. Umat Islam kuat tapi Islamnya tidak kuat, tidak ada begitu. Islam kuat tapi umatnya tidak kuat, nggak ada kayak gitu. Jadi kalau Islam kuat berarti umatnya juga kuat. Umat Islam kuat, adapun Islamnya lemah, lah terus yang kuat apanya? Bid'ahnya. Itu bukan
Umat Islam kuat itu, umat Islam yang lemah iman. Nah itu. Nah, wa qawiyal Islam, tatkala di Madinah Islam kuat, kutiba alaihimul qital, diwajibkan perang. Fi waqtihil munasib lidzalik, pada waktu yang sangat tepat untuk perang. Faqala fariqum minal ladzina yasta'jiluna al-qitala qabla dzalik, maka berkatalah baik dengan hati maupun dengan lisannya. Dengan hati berpemahaman gitu, dengan lisan mengatakan yaitu sekelompok dari mereka, yaitu orang-orang yang dulunya ingin segera perang, ternyata akhirnya berkata khaufan minan nas, ungkapan yang menunjukkan takutnya kepada manusia, wa dha'fan wa khuran, dan menunjukkan kelemahannya dan kerendahannya. Gitu. Apa ucapannya? Rabbana lima katabta alainal qital, ya Allah, kenapa Engkau wajibkan perang kepada kita? Nah, dulu ketika tidak tiba atau tidak saatnya kepinginnya perang. Sekarang ketika sudah tepat waktunya, situasi dan kondisinya sudah pas, diperintah perang, ternyata Rabbana lima katabta alainal qital, ya Allah, mengapa Engkau wajibkan perang kepada kita? Gitu. Fa fi hadza tadhajjurun wa fi hadza tadhajjuruhum wa i'tiraduhum 'ala Allah, dan ini menunjukkan keberatannya dan menunjukkan berpalingnya dari Allah SWT. Gitu. Wa kana alladhi yanbaghi lahum dhidda hadhil hal, dan selayaknya yang baik bagi mereka adalah tidak kayak begitu, tapi lawannya apa itu? At-taslimu li amrillah, pasrah terhadap perintah Allah, pasrah menerima, dan apabila berupa perintah menerima dengan jiwanya dan melaksanakan dengan anggota badannya. Gitu. Wasabru ala awamirihi, dan bersabar dan sabar itu fi thalathati umur. Maidanus sabri fi thalathati umur, ladang sabar itu 3 hal. As-sabru fi ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Was-sabru an maksiatillah, dan sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Wasabru an aqdarillah, wasabru ala aqdarillahil mu'limah, dan yang ketiga sabar menghadapi keadaan yang tidak enak. Itu adalah sabar. Dan hakikatus sabri, dan hakikat sabar apa? Hakikat sabar, faham bahwa yang dihadapi itu adalah ketetapan Allah, lalu meningkat menerima ketetapan Allah itu dengan lapang dada, dengan ridho, tidak ada keluhan sedikit pun. Diwajibkan zakat, faham ini dari Allah, diterima dengan lapang dada, ridho. Diwajibkan jihad, perang, faham ini dari Allah, hakikatus sabr, faham, lalu dihadapi dengan ridho. Dan puncaknya adalah al-ihtisab, penuh harap kepada Allah SWT. Dan harapan kepada Allah dalam bab kesabaran itu adalah akhirat. Sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mencontohkan orang yang sabarnya sempurna. Lalu contohnya yang kita angkat di sini, yang ia angkat adalah, yang disebutkan adalah sakit. Orang yang sakit kesabarannya sempurna, faham bahwa sakit ini adalah dari Allah sebagai ujian, maka ridho, lapang dada, ridho, tidak mengeluh sedikit pun, kepada manusia, kepada Allah tidak mengeluh, ridho, lalu berharap kepada Allah. Itu sempurnanya sabar, ya,
dan harapannya itu bukan harapan sembuh. Tidak berharap sembuh. Sakit berharap kepada Allah, tidak berharap sembuh. Lah, orang sakit berharap apa kalau nggak berharap sembuh? Ya. Nah, sembuh itu rendah, sembuh itu kecil. Orang yang sabarnya sempurna itu harapannya sangat tinggi, yang menjadikan hatinya itu, yang menjadikan yang kecil-kecil itu tertutup di dalam hatinya. Seperti kalau misalnya orang itu asalnya, ini dari saya ya, kalau orang itu asalnya kerjanya sehari mendapatkan berapa? Dapat 30.000, 40.000, terus ada kerjaan, padahal asalnya senang. Kenapa? Kerjaannya ringan. Terus ada kerjaan, wah itu kerjaannya sehari 300-400 ribu, 10 kali lipat. Dia lupa dengan kerjaannya yang kecil. Kenapa? Karena pikirannya uang, terus mendapatkan yang besar. Yang besar yang disenangi oleh jiwa itu menjadikan yang kecil tertutup. Yang menjadikan, nah kalau orang itu kesabarannya sempurna, sakit itu hatinya lupa dengan kesembuhan. Harapannya itu adalah bersih dari dosa, karena itu petunjuk Rasulullah, setiap sakit itu menghapuskan dosa, mendapatkan pahala yang besar karena petunjuk Rasulullah seperti itu, dan mengangkat derajatnya di sisi Allah SWT. Nah, berharap kumpul dengan mereka-mereka yang derajatnya tinggi seperti ulul azmi, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Derajatnya tinggi bersama an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Akhirnya ndak ingat hatinya itu dengan sembuh. Bukan berarti minta sembuh ndak boleh, tapi orang seperti itu lupa terhadap sembuh. Kenapa? Itu urusan kecil, urusan rendah yang memenuhi jiwanya dan pikirannya itu adalah yang jauh lebih tinggi dari urusan dunia. Nah, itu hakikatus sabri ya. Sesungguhnya yang baik bagi siapapun, di ayat kita tadi itu, wa kana yang bagi itu alaihim, dan selayaknya bagi mereka itu adalah at-taslim li awamirihi subhanahu wa ta'ala was sabr, gitu, pasrah kepada perintah-perintahnya dan sabar. Nah, sabar tadi maidanus sabr salasa, jangan lupa, dan hakikatus sabri, hakikat daripada kesabaran itu. Dan kalau orang itu sabar, diperhatikan ya, kalau orang itu sabar, yang tidak enak itu menjadi enak. Tadi hadisnya sudah kita baca, ajaban li amril mu'min in asobathu, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair walaysa dzalika illa lil mu'min in asobathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lah. Nah, dan ayat ini insyaallah kita akan baca lagi setelah hari raya, karena setelah ini Ramadan ya. Belum selesai tadi tafsirnya Syekh Nasir Sa'di dan sangat bagus. Antum baca sendiri kelanjutannya juga enggak apa-apa, dan insyaallah sama kita nanti kita lanjutkan setelah hari raya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.